Salam jumpa sahabat wanita. Wanita berpengharapan hadir lagi di ruang dengar Anda saat ini bersama saya, Anneke. Pengetahuan dan wawasan tentang kesehatan maupun pelajaran rohani akan kami bagikan untuk Anda supaya kita bisa menjalani hidup dengan baik, sehat, dan bijak. Lansia dan osteoporosis adalah informasi kesehatan yang ingin saya bagikan untuk Anda di bagian pertama acara ini. Di bagian kedua nanti, Ibu Lilis Gantari akan mengingatkan kita, ketaatan membawa perubahan. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, gangguan tulang itu memang banyak dan biasanya menyerang kaum lanjut usia. Faktanya, ada juga mereka yang usia muda sudah mengalami gangguan tulang. Tulang adalah anggota tubuh yang rentan terserang gangguan karena hampir setiap waktu anggota tubuh ini diandalkan untuk beraktivitas. Salah satu gangguan tulang yang sering terjadi adalah osteoporosis atau disebut pengeroposan tulang. Jenis osteoporosis memang banyak dan kondisi ini menyebabkan tulang mengalami penurunan kepadatan massa tulangnya secara berkelanjutan sehingga perlu pencegahan sejak dini. Mungkin banyak yang mengira bahwa osteoporosis hanya terjadi pada mereka yang lanjut usia. Tapi beberapa faktor risiko bisa menyebabkan penyakit ini muncul. Jadi tua atau muda, laki-laki atau perempuan, semuanya punya risiko yang sama terserang gangguan penyakit ini. Osteoporosis pada anak. Kebanyakan dari kita pasti tidak mengira kalau osteoporosis bisa menyerang anak. Meskipun jarang, anak-anak bisa mengalami pengeroposan tulang pada tulang belakang. Kondisi ini biasanya muncul pada usia pra-pubertas sampai berlangsungnya pubertas. Selain itu, anak laki-laki lebih rentan mengalaminya. Penyebab osteoporosis pada anak sampai sekarang memang belum banyak diketahui. Umumnya, pengeroposan tulang adalah penyakit yang sering tidak terdeteksi dan tidak diketahui sampai tulang itu patah. Jadi untuk para orang tua, sebaiknya sedari dini, ajarkan anak untuk selalu melindungi gerak anggota tubuhnya dan tidak beraktivitas berat terlalu sering. Osteoporosis pasca menopause. Jenis osteoporosis ini hanya terjadi pada wanita. Wanita yang memasuki masa menopause mengalami penurunan kepadatan tulang karena berkurangnya asupan kalsium di dalam tubuh. Kondisi ini dipengaruhi oleh kadar estrogen di dalam tubuh yang terus berkurang seiring berhentinya fungsi ovarium. Wanita dengan usia 55 tahun ke atas disarankan untuk tetap konsumsi susu dengan kadar kalsium tinggi untuk mencegah terjadinya pengeroposan tulang terlalu parah. Ada juga osteoporosis senilis. Kalau osteoporosis pasca menopause dialami wanita, osteoporosis senilis ini dialami oleh pria, tepatnya mereka yang berusia 70 tahun ke atas. Hal ini terjadi karena kepadatan tulang terus menurun karena berkurangnya asupan kalsium, sementara tubuh masih membutuhkannya dalam jumlah banyak. Jenis osteoporosis ini disebabkan juga oleh menurunnya testosteron di dalam tubuh. Semakin rendah kadar hormon testosteron, peluang terjadinya pengeroposan tulang belakang semakin tinggi. Ini informasi umum tentang osteoporosis. Nah, kita sudah paham dengan istilah osteoporosis. Penyakit yang ditandai dengan kerapuhan tulang ini memang lebih banyak dialami oleh orang berusia lanjut
dan sebagian besar pengidapnya adalah perempuan. Supaya terhindar dari osteoporosis, sebenarnya ada beberapa tindakan pencegahan yang perlu dilakukan sejak usia muda. Mengkonsumsi makanan yang kaya kandungan vitamin D dan kalsium adalah salah satu cara mencegah osteoporosis. Tapi, melakukan olahraga secara rutin juga tidak kalah pentingnya untuk menjaga tulang tetap kuat dan terhindar dari penyakit tulang. Kepadatan tulang seseorang akan mencapai tingkat maksimumnya pada usia 20-30 tahun. Sesudah itu, kepadatan tulang akan berangsur-angsur berkurang. Itulah sebabnya mengapa menjaga kesehatan tulang perlu dilakukan sejak dini. Selain dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kepadatan tulang. Olahraga bisa memicu tumbuhnya jaringan tulang yang baru dan membangun massa otot, sehingga kalau dilakukan secara rutin, maka risiko terkena osteoporosis bisa berkurang. Pada dasarnya, ada dua golongan olahraga yang bisa menambah dan menjaga kepadatan tulang, yaitu yang bersifat latihan beban dan latihan kekuatan otot. Ada olahraga tenis. Olahraga ini termasuk salah satu jenis latihan beban yang baik dilakukan sejak masih berusia anak-anak dan remaja. Penelitian menunjukkan orang yang mulai bermain tenis secara rutin sebelum puber mengalami peningkatan kepadatan tulang sebanyak 20%. Sedangkan orang yang baru mulai rutin bermain tenis setelah puber hanya mengalami peningkatan kepadatan tulang sebanyak 10% saja. Ada angkat beban. Kalau Anda ingin punya tulang kuat hingga usia senja, latihan angkat beban secara rutin adalah jawabannya. Sebuah lembaga olahraga merekomendasikan untuk melakukan olahraga ini dengan intensitas sedang sampai tinggi untuk membentuk dan menjaga kepadatan tulang. Untuk pemula, Anda bisa menggunakan beban seberat 2-4 kg. Secara perlahan, tingkatkan intensitasnya dengan berlatih menggunakan beban seberat 4-9 kg. Lakukan latihan angkat beban 3-5 kali dalam seminggu selama 20 menit untuk mendapatkan manfaatnya. Ini perlu dilakukan sejak usia muda. Kalau kedua olahraga tadi terlalu berat, masih ada yoga. Latihan yoga bisa menjadi pilihan saat Anda ingin merelaksasikan tulang dan persendian. Yoga bisa meregangkan otot dan meredakan rasa nyeri tubuh yang Anda alami. Tapi bukan itu saja, yoga ternyata juga bisa mencegah osteoporosis karena gerakannya yang juga mengandalkan kekuatan, keseimbangan tubuh, fleksibilitas, dan relaksasi. Bisa juga berjalan kaki. Tidak perlu melakukan olahraga yang berat supaya tulang tetap kuat. Hanya dengan berjalan kaki saja, Anda sudah melakukan tindakan pencegahan pada osteoporosis. Berjalan kaki bisa membantu memelihara kepadatan tulang. Anda bisa berjalan kaki setiap hari sebelum pukul 9 pagi supaya bisa memperoleh manfaat baik dari sinar matahari juga. Atau berjalan kaki di sore hari saat udara terasa sejuk. Bisa juga lakukan olahraga tai chi yang lebih banyak dilakukan oleh orang tua atau lansia. Olahraga ini dipercaya bisa mencegah osteoporosis karena melatih kekuatan tubuh bagian bawah dan juga melatih keseimbangan. Jadi sahabat wanita, osteoporosis adalah salah satu gangguan tulang yang memang banyak dialami kaum lanjut usia. Tetapi ada juga osteoporosis yang dialami anak-anak
ada osteoporosis pasca menopause yang hanya dialami kaum wanita lansia, dan ada juga osteoporosis senilis yang dialami kaum pria lanjut usia. Pencegahan osteoporosis memang perlu dilakukan sejak usia muda, baik melalui makanan bergizi dengan banyak vitamin D dan kalsium, juga dengan olahraga, baik olahraga yang memperbanyak latihan beban maupun olahraga latihan kekuatan otot. Jenis olahraga yang bisa jadi pilihan adalah angkat beban dengan berat bertingkat, olahraga tenis, yoga, jalan kaki, maupun tai chi. Kalau Anda sudah di kelompok lanjut usia, olahraga mengatasi osteoporosis tetap perlu dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang. Olahraga angkat beban tidak disarankan supaya tidak mengganggu kesehatan organ tubuh yang lain. Yoga dengan beberapa pembatasan gerak, jalan kaki, tai chi, bisa jadi pilihan olahraga yang bisa dilakukan rutin, baik harian maupun mingguan. Selain itu, tetap konsultasi dokter, melakukan perawatan dan pengobatan, termasuk konsumsi makanan yang dianjurkan dokter, perlu tetap dilakukan supaya gangguan osteoporosis tidak semakin parah. Meskipun penyebabnya tidak gampang diketahui dengan pasti, pencegahan dan pengobatan osteoporosis tetap perlu dilakukan supaya tulang tetap bisa kuat menyangga dan menopang tubuh dan tidak mudah patah. Satu lagi, sebagai kaum lanjut usia, perlu juga menjaga diri supaya tidak gampang jatuh, supaya tidak ada masalah yang memperparah gangguan tulang. Konsumsi susu untuk kekuatan tulang sesuai rekomendasi dokter boleh juga jadi salah satu alternatifnya. Sahabat wanita, mari menjaga kesehatan tulang, mencegah osteoporosis, mengobatinya dengan taat sesuai anjuran dokter, supaya kesehatan tulang Anda terjaga dengan baik. Mari terus menyimak acara Wanita Berpengharapan ini karena sesaat lagi Ibu Lilis Gantari akan hadir dengan pelajaran Ketaatan Membawa Perubahan. Setelah sebuah lagu berikut ini, Anda bisa menyimaknya dengan baik. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu
dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sahabat, ketaatan kadang mudah kita lakukan, tetapi ketaatan sering juga sangat sulit untuk dilakukan. Bukti ketidaktaatan sering dilakukan adalah banyaknya orang ditilang karena melanggar peraturan lalu lintas. Ketidaktaatan juga kadang menimbulkan tragedi yang sangat mengerikan. Seorang sopir bis yang mengantuk mengakibatkan kendaraannya masuk jurang dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Memang, ketidaktaatan tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, ketaatan, apalagi ketaatan kepada Tuhan, tentu selalu membawa berkah dan keuntungan, bahkan juga bisa membawa keajaiban. Sahabat, saya ingin mengajak Anda mendengarkan kisah seorang panglima raja yang bernama Naaman. Kisahnya berhubungan dengan ketaatan kepada Tuhan. Kisah Naaman ini bisa Anda baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Saya akan membacakan sebagian kisahnya untuk Anda hari ini. Inilah kisahnya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu?"
biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Sahabat, sungguh menarik ya kisahnya. Seorang panglima raja sedang sakit kusta. Tentu ia ingin sekali sembuh, sehingga apapun akan ia lakukan. Oleh sebab itu ia mengikuti arahan seorang gadis, pelayan di rumahnya. Gadis itu seorang Israel. Seperti yang disarankan oleh gadis itu, lalu Naaman pergi menemui Nabi Elisa. Namun Nabi Elisa tidak menemuinya dan hanya menyuruh suruhannya untuk memerintahkan Naaman mandi di sungai Yordan. Rupanya Naaman kurang berkenan mandi di sungai Yordan karena dianggapnya kotor dan ia menjadi panas hati. Tetapi pegawai-pegawai Naaman menasehati agar ia taat kepada perintah Nabi Elisa. Dan akhirnya Naaman membenamkan dirinya 7 kali seperti yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dan Naaman sembuh dari penyakit kustanya. Dan Naaman mengatakan kepada Nabi Elisa, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Sahabat, seandainya Naaman tidak mentaati perintah Nabi Elisa untuk mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan, maka Naaman akan tetap sakit kusta. Tetapi karena akhirnya ia taat, maka Naaman mendapat keajaiban dari Tuhan. Kustanya sembuh, tubuhnya menjadi bersih atau tahir. Terkadang kita minta atau memohon kepada Tuhan untuk mengubah keadaan kita. Mungkin itu perubahan yang menyangkut kesehatan kita ingin disembuhkan, atau perubahan ekonomi kita. Kita ingin Tuhan memberikan income yang lebih banyak lagi, atau perubahan hati kita dari hati yang jahat menjadi hati yang baik. Nah, kadang Tuhan ingin kita ikut ambil bagian dalam perubahan itu. Misalnya, seperti Naaman tadi. Dia harus mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman merasa gengsi dan harga dirinya turun karena sungai Yordan dianggapnya tidak layak untuk dia. Hampir saja Naaman membatalkan niatnya untuk sembuh. Tetapi pegawai-pegawainya mendorongnya untuk taat kepada perintah Nabi Elisa. Untunglah Naaman mau mendengar pegawainya dan menaati perintah Nabi Elisa. Sahabat, ini satu pelajaran yang bagus untuk kita dalam hal ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan tidak bisa diabaikan
hanya karena kita ingin mempertahankan gengsi atau kesombongan kita. Mari kita taat kepada Tuhan tanpa syarat. Yakinlah kepada Tuhan bahwa ketaatan kita berkenan kepadanya dan hidup kita akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku Tuhan pimpin arus hidup menerpa, agar jangan ku Sahabat wanita, ternyata ketaatan menjadi salah satu kunci perubahan baik itu untuk kehidupan kita sehari-hari maupun untuk kesehatan kita. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, mari taat untuk perubahan baik.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.